Kalau saya kalau saya pribadi saya percaya. Nggih. Kalau saya pribadi percaya. Namun mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu musyrik. Nggih, betul. Saya percaya saya berdasarkan apa? Manusia, para sesepuh atau manusia yang memang ahli tapa brata ini akan selalu dilindungi oleh kodam bawaan. Nah, kodam bawaan ini yang disebut kakang kawah ini bisa mengirimkan sinyal kepada para penguasa alam gaib untuk melindungi bendorone gitu loh. Bukankah dilambangkan di pewayangan adanya Satrio Pandowo itu selalu diikuti oleh 4 ponokawan? Nggih. Ya ta? 4 ponokawan diantaranya Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, sedangkan 4 ponokawan ini tidak lain adalah penjelmaan dari dewa yang ngejawantah atau dewa yang menyamar menjadi manusia. Yang pada akhirnya ketika saat bendorone pada saat tuanya mendapatkan musibah ini diberikan pertolongan lewat jalannya dia, lewat caranya dia untuk berkomunikasi dengan yang di atas. Begitu pula tanpa sepengetahuan kita, saudara kita ini langsung berhubungan dengan yang di atas untuk melindungi momongan atau orang tersebut. Kodam bawaannya Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi akan pergi berangkat menunaikan tugasnya sebagai kepala negara, kodam bawaannya ini sudah kontak dulu kepada penguasa alam gaib. Ini momongan saya mau ke sana, tolong dilindungi, seperti itu. Jadi sebenarnya kebetulan kan ada 2 kalender. Seperti misalnya kalau Islam ini kan, kalau Islam kan belum toh Mas, kan Hijriyah toh ya. Jadi kan peringatan tahun Hijriyah. Kalau Islam itu kan masuknya di bulan Syawal itu loh. Nah, ya seperti tahun-tahun yang lalu yang mungkin saudara-saudara kita baik yang Muslim itu pasti mengetahui adanya 2 perbedaan. Misalnya saudara kita yang Muhammadiyah lebarannya sekarang, terus yang Nahdliyin besok, kan seperti itu, ya kan? Tapi semuanya dalam rangkaiannya tetap sama. Tidak ubahnya seperti ini. Mengapa kemarin terjadi pergeseran? Ini karena sekarang peralihan dari 2013 sampai 2021 Windu Sengoro menjadi Windu Sancoyo. Jadi kemarin itu Asapon, sekarang menjadi Aboge. Nah, ini kita sudah mulai tahun baru dan mungkin tahun-tahun yang akan datang tidak akan terjadi pergeseran seperti itu. Ya, ini peralihannya seperti itu, ngoten Mas. Begini, yang namanya sulit. Oke, saya ulangi. Jadi saudaraku, kalau penjenengan akan menikah namun karena kakaknya belum menikah terus didahului, nanti kakaknya menjadi sial, gitu kan? Seperti itu tidak juga. Adapun ajaran langkahan melangkai kakaknya atau mendahului kakaknya lalu diadakan ritual, itu adalah suatu bentuk penghormatan. Ana dongeng enthek-enthek si tumunggul patenono, tumunggul apa dosane, aja dindak kualat lali dalan ketiwasan. Artinya saudara kita jangan sampai kita dahului, tapi hormatilah dia agar kita tidak mendapatkan musibah. Tidak ada. Jadi setahun menikahkan 2
anak, jika tidak ada pertalian darah tidak masalah. Tapi setahun menikahkan 2 anak atau mungkin bersamaan sekaligus bertalian dengan darah, misalnya saya punya 2 anak perempuan, saya nikahkan sekaligus atau setahun 2 kali, ini tidak boleh, harus berganti tahun. Kenapa Romo? Enggak boleh. Akan berat terhadap pribadi sang wali, karena saya sebagai wali juga akan berat pula kepada untuk mempelainya. Berat dalam arti saya tidak akan mampu dan tidak akan kuat. Musibah akan membayangi seperti itu. Lantas landasannya apa? Yang menjadi patokan adalah anak ini mempunyai kejayaan atau kabejan sendiri-sendiri, yang tidak mungkin saya pikul bersamaan. Maka harus ditunggu setelah 1 tahun anak saya yang pertama menikah, mungkin 2 tahun atau 1 tahun berikutnya baru anak saya yang kedua. Kecuali jika anak 2 tersebut adalah tidak ada ikatan darah, yang satu anak kandung, namun yang satu anak angkat. Banyak hal, jadi banyak hal sebagai pelaku dalam upacara adat. Saya banyak niteni atau mengingat di mana saat saya mendapatkan job manten kembar. Maksudnya manten kembar? Manten kembar ya seperti tadi, dua manten sekaligus itu pasti kalau tidak terjadi perceraian, ini pasti ekonominya yang seret. Kalau bukan ekonominya yang seret, akan jatuh bangun. Kalau tidak jatuh bangun, orang tua atau walinya yang meninggal. Itu pasti Romo. Pasti. Ya, untuk mensiasatinya adalah yang satu dinikahkan terlebih dahulu. Setahun kemudian adakan pernikahan anak yang kedua, sekaligus resepsi. Baru kemudian yang pertama tadi ngikut. Jadi resepsinya mantennya 2, tapi sebenarnya yang satunya sudah menikah duluan. Ini satu. Yang kedua, yang satu diserahkan kepada besan. Jadi kita tidak mau tahu, kita hanya mencukupi segala administrasinya saja, dan kita tidak adang uduk loro. Tidak banca icah loro. Jadi cukup banca icah siji wae gitu. Yang satunya biar besan yang mengatasi, dan saya percaya kalau besan diajak rembukan pasti menerima, karena ya namanya juga si besan pasti tahu keadaan. Itu tidak juga. Jadi kalau rumah menantu dengan rumah mertua berhadap-hadapan itu enggak juga, hanya kadang-kadang kan ini ya secara sosial sajalah. Itu secara sosial, misalnya seperti ini, si mertua dalam kondisi saat kekurangan, tiba-tiba si menantu belanja berlebihan. Nah, ini loh sosialnya di situ loh. Jadi ya nggak ada pengaruhnya.